Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Wayan Wirage dalam pelajaran teknik pondasi. Topik kita pada hari ini adalah daya dukung pondasi dangkal berdasarkan data lapangan. Ya, kita sudah belajar tentang teknik pondasi pada slide-slide sebelumnya ya. Sekarang kita meningkat kepada bagaimana kita menghitung daya dukung pondasi dangkal berdasarkan data lapangan. Sebelum menghitung daya dukung, barangkali adik-adik perlu saya ingatkan lagi hasil pengujian praktek kita di laboratorium ya. Yang sebelah kiri ini yang memakai beban bandul ini yang diangkat kemudian dijatuhkan adalah pengujian SPT atau Standard Penetration Test. Ya, masih ingat ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah alat sondir. Nah, kedua alat ini akan menghasilkan data yang kita bisa pakai untuk menghitung daya dukung. Jadi, ini adalah hasil pengujian lapangan. Nah, hasil pengujian SPT seperti pernah kita pelajari di laboratorium, tabel yang kita hasilkan dari pengujian SPT adalah seperti ini. Istilahnya log bore. Ada apa namanya jenis-jenis tanahnya, ada diagramnya, ada deskripsi tanahnya, kemudian yang hitam-hitam ini adalah posisi atau kedalaman di mana kita menguji standar penetration test atau SPT yang sering kita sebut dengan nilai N ya. Nah, contoh pada kedalaman 1 meter ini kita mendapatkan nilai N14. Masih ingat ya, pengujian SPT itu adalah jumlah pukulan untuk 15 cm penurunan dari ujung SPT atau penetrasi 15 cm pertama. Itu ada dua di sini ya. Kemudian 15 cm kedua diperlukan untuk menurunkan ujung SPT 15 cm. Yang kedua diperlukan 6 pukulan. Ini dia. Untuk 15 cm ketiga diperlukan 8 pukulan. Nah, yang dinamakan nilai N rata-rata adalah jumlah pukulan 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Itu dijumlahkan jadi 14. Yang pertama tidak diperhitungkan karena dianggap lubang bor masih merupakan sisa-sisa hasil pengeboran. Demikian juga dengan kedalaman 2 meter ini hasil SPT 15. Hasil penjumlahan dari 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Saya tidak gambar keseluruhan, mungkin kedalaman dari pengujian SPT pengeboran ini sampai puluhan meter ya, tapi yang kita perlukan untuk pondasi dangkal kurang lebih pada kedalaman minus 1 meter. Nah, hasil pengujian sondir itu bisa digambarkan dengan dua cara, yaitu berupa tabel yang sebelah kiri ini dan grafik sondir. Nah, untuk menghitung daya dukung pondasi telapak atau pondasi dangkal, kita sebaiknya menggunakan angka-angka pada tabel sehingga tidak perlu membaca grafik lagi. Ya, ini ada nilai konus, ada kolom nomor 2 dari kanan kiri. Ini rata-rata nilai konus atau kici. Kebetulan paling dalam nilai ada apa namanya angka pengujian sondir ini nilai konus pada sampai kedalaman 4, sekian meter saja. Nah, yang pertama yang kita lihat nanti adalah perhitungan daya dukung berdasarkan nilai SPT. Nah, ada dua rumus. Yang pertama disampaikan oleh Meyerhoff. Ya. Menurut Meyerhoff, untuk pondasi telapak dengan lebar B lebih kecil dari 1,2 meter, rumusnya adalah QA sama dengan 12 kali N. N itulah nilai SPT tadi yang kita lihat di tabel tadi ya. Ini khusus untuk lebar pondasi lebih kecil ada sama dengan 1,2 meter. Nah, apabila pondasi telapak nanti lebih besar lebarnya lebih besar dari 1,2 meter, ini yang kita pakai rumusnya ya. 8 kali N, ini ada faktor lebar lagi di sini. Lebar pondasi dikuadratkan. Ya, rumus tidak perlu dihafal, nanti tinggal dibuka bukunya kalau menghitung. Nah, yang kedua, rumus menurut Bowell yang ini disampaikan tahun 1968 ya. Nah, Bowell ini menganggap bahwa Meyerhoff ini terlalu konservatif, terlalu ketakutan ini. Sehingga daya dukung yang didapat oleh Meyerhoff katanya terlalu kecil. Nah, oleh karena itulah
si Bowles ini, Mr. Bowles mengeluarkan rumus. Kalau tadi kan QA untuk lebar pondasi B lebih kecil atau sama dengan 1,2 meter, rumusnya adalah, kalau tadi QA sama 12 kali N, sekarang QA sama dengan 12 kali N kali KD lagi. N ini nilai SPT, sedangkan KD adalah faktor dari kedalaman dan lebar pondasi. Ini dia. Sedangkan untuk pondasi telapak dengan lebar B lebih besar dari 1,2 meter, daya dukungnya adalah ini dia, 12,5 N kali ini ada faktor B dan faktor KD juga. Nanti di contoh soal bisa kita lihat B-nya dalam satuan senti apa meter nanti ya. Nah, contoh soal ada log bor seperti ini. Nilai SPT-nya kita dikasih pada kedalaman 1 meter, pada kedalaman 2 meter, dan kedalaman 4 meter. Kita disuruh hitunglah daya dukung tanah untuk pondasi dengan lebar 1 meter dan lebar 1,5 meter pada kedalaman 1 meter di bawah muka tanah. Ya, kita disuruh menghitung daya dukung pada kedalaman 1 meter, ini kedalaman 1 meter ya, dengan lebar pondasi B itu 1 meter dan 1,5 meter dengan rumus Meyerhof dan dengan rumus Bowles. Jadi kita menghitung ada 4 ya. Dengan Meyerhof 2 yaitu lebar 1 dan 1,5, dengan rumus Bowles 2 hitungan dengan lebar B 1 dan 1,5. Itu maksudnya. Nah, untuk menghitung dengan cara Bowles maupun cara Meyerhof, kita harus tahu dulu nilai N pada kedalaman 1 meter 14 ya. Nanti kalau disuruh menghitung pada kedalaman 2 meter, maka nilai N ini yang kita pakai. Kalau disuruh menghitung pada kedalaman 1,5 misalnya, maka nilai N yang di atas dari bawah diratakan. 15 tambah 14 tambah 15 dibagi 2, jadi di sini sekitar 14,5 jadi N-nya gitu ya. Kalau tidak ada data pada kedalaman yang kita hitung. Terus, nah penyelesaiannya, daya dukung pondasi berdasarkan nilai SPT. Perhatikan tabel bor tadi, sudah kita perhatikan tadi ya, pada kedalaman 1 meter N-nya adalah 14. Tinggal kita masukkan menurut Meyerhof pada kedalaman untuk lebar pondasi 1 meter, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus untuk B lebih kecil dari 1,2. Ini tadi rumusnya. QA sama dengan ini, Q kecil harusnya ya. QA sama dengan 12 kali N, satuannya kilonewton per meter persegi. 12 kali 14 sama dengan 168 kilonewton per meter persegi. Kalau dijadikan kilogram per cm persegi jadi ini konversinya ya. Jadi 1 kilonewton per meter persegi menjadi kilogram kalikan 0,01 dibagi 100. Nah, untuk lebar pondasi dengan lebar 1,5 meter, berarti rumus yang kita pakai adalah untuk rumus Meyerhof dengan B lebih besar dari 1,2 meter. Rumusnya ini ya. Nah, perlu diperhatikan B ini dimasukkan ke dalam rumus dalam satuan meter ya. Jadi 8 kali N, 8 kali N, N-nya 14, lebarnya 1,5, ini lebar juga, tambah 0,3 dikuadratkan, hasilnya 161,28 kN per meter persegi. Ada 1,6128 kilogram per cm persegi. Ya, nah, tulisan yang merah ini kita disuruh memperhatikan bahwa B ini dimasukkan ke dalam satuan meter ini. Sudah, kita lanjutkan. Menurut Bowles sekarang ya, untuk lebar pondasi B 1 meter, kedalaman D 1 meter, ini kedalaman 1 meter, maka kita hitung dulu KD-nya. Jadi faktor kedalaman dan faktor lebar ini 1 ditambah 0,3 D kali dibagi B, ini tinggal masukkan angkanya, hasilnya KD 1,33. Jadi tinggal dimasukkan rumus yang dipakai adalah rumus untuk lebar pondasi B lebih kecil sama dengan 1,2 meter. Rumusnya adalah QA sama dengan 20 kali N kali KD. Hasilnya ini dia. Demikian juga untuk pondasi dengan lebar 1,5 meter. Nah, KD-nya berubah karena dalamannya berubah. Lebarnya berubah ya. Jadi KD-nya 1,22. Tinggal dimasukkan. Nanti kalau ada saya salah hitung, mohon dihitung ulang ya. Jadi maklum kita menggunakan kalkulator dan mengetiknya mungkin ada yang salah. Jadi hasilnya adalah ini, 4,2 kg per meter persegi. Ya, jadi itu jawaban dari soal
daya dukung tanah berdasarkan nilai SPT. Kemudian topik berikutnya adalah daya dukung tanah berdasarkan data uji sondir. Ini menurut Meyerhoff saja, Bowl tidak ada mengeluarkan rumus ya. Jadi QU untuk lebar pondasi B, ini B ya, lebih kecil sama dengan 1,2 meter, maka QU sama dengan QC dibagi 30. QC itu nanti kita lihat di tabel sondir ya. Nah, kalau kita QC-nya ini dia, di kolom ini nanti ya. Kemudian untuk lebar pondasi lebih besar dari 1,2 meter, rumusnya ini QU sama dengan QC dibagi 50. Nih, dibagi 30 di sini. Kali B ditambah 0,3 dibagi B kuadrat. Ini satuannya kalau tadi kilonewton di rumus pakai SPT itu, di sini kilogram langsung ya. Dimana QC adalah tahanan konus pada ujung tiang. Rata-rata 50 cm di atas dasar pondasi dan 100 cm di bawah dasar pondasi. Itu sudah dibuatkan oleh tukang sondirnya ya ini ya. Tinggal diambil nanti kedalaman berapa QC-nya kita perlu. Kemudian B adalah lebar pondasi telapak. Nah, sekarang kita menginjak ke contoh ya. Contoh soal untuk sondir. Bila diketahui hasil sondir seperti data terlampir, hitunglah daya dukung tanah untuk pondasi dengan lebar 1 meter dan lebar 1,5 meter pada kedalaman 1 meter di bawah muka tanah. Jadi lebarnya ada dua ya, 1 meter dan 1,5 meter. Sedangkan kedalamannya adalah 1 meter di bawah muka tanah. Nah, yang perlu kita cari dulu di tabel ini, data sondirnya ini ya. Pada kedalaman 1 meter, berapa nilai QC-nya? Ini lihat di kolom ini ya. Ini kedalaman 1 meter, nilai QC-nya ini 80 dia. Ini QC ya. Ini sementara untuk menghitung pondasi telapak, nanti angka-angka yang lain digunakan untuk menghitung pondasi dalam atau tiang panjang. Nah, untuk pondasi dengan lebar 1 meter, rumus yang dipakai adalah rumus dengan B lebih kecil atau sama dengan 1,2 meter. Ini dia rumusnya. QU sama dengan QC dibagi 30. Tadi QC-nya adalah 80 ya. Jadi kita tinggal masukkan nilai QC-nya 80 dibagi 30. Ini 80 dibagi 30 hasilnya 2,67 kg per cm persegi. Itu adalah daya dukung pondasi telapak atau daya dukung tanah yang mampu dikerahkan oleh pondasi pada kedalaman 1 meter. Itu adalah 2,67 kg per cm persegi. Setiap 1 cm persegi, beban yang mampu dipikul oleh tanah adalah 2,67 kg. Kalau lebih dari itu, mungkin tanah sudah mengalami keruntuhan. Nah, untuk jawaban soal yang nomor 2, untuk pondasi dengan lebar B 1,5, berarti kita memakai rumus untuk lebar B lebih besar dari 1,2 meter. Ini rumusnya. QC dibagi 50 ditambah B tambah 0,3 bagi B kuadrat. Jadi hasilnya ini 2,03 kg per cm persegi. Ya, jadi perlu kalian cermati hasil-hasil ini. Kalau lebar pondasinya nambah, daya dukung tanah yang mampu dikerahkan oleh pondasi lebih kecil. Ini kan lebarnya lebih besar. Ini kan lebar 1,5. Daya dukungnya 2,03. Lebarnya 1 meter, daya dukung tanah yang mampu dikerahkan adalah 2,67 ya. Jadi daya dukung tanah menurut Meyerhoff maupun Bowell itu juga dipengaruhi oleh lebar pondasi. Artinya daya dukung tanah yang mampu dikerahkan oleh pondasi. Ya, demikian saya lanjutkan dengan contoh soal. Nanti contoh soalnya akan saya kasih di Microsoft Word ya. Saat ini di slide-nya belum dilengkapi dengan contoh soal.